Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Jadi di video kali ini tuh saya akan menyambung video yang kemarin yang tentang Q&A, pertanyaan dan jawaban mengenai UMPTKIN tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang belum nonton yang part 1 ini itu kalian wajib banget nonton, karena pertanyaan yang ada di part 1 itu tidak mungkin saya ulang kembali pertanyaannya di sini ya. Jadi Q&A part 1 dan part 2 ini akan berbeda pertanyaannya. Jadi kalian wajib nonton. Dan teman-teman, kalau kalian nonton itu jangan di skip, jangan dipercepat supaya teman-teman tuh paham dan mengetahui semua pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan yang teman-teman berikan sendiri sama saya, karena kan kemarin aku tuh buka description box di Instagram dan ini pertanyaan kalian itu banyak banget dan sebagian udah aku jawab di part 1 dan yang part kedua ini karena nggak sampai waktunya gitu loh, lama banget, nanti kalian bosen ngeliat aku. Oke deh, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai UMPTKIN, karena kan siapa tahu ada perubahan informasi gitu loh. Jadi maka dari itu kalian harus nyalakan loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku langsung muncul notifikasi di HP kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana aku sering banget berbagi informasi tentang UMPTKIN. Oke deh, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Nggak usah basa-basi ya, langsung saja aku jawab pertanyaan kalian secara tuntas. Jadi teman-teman nonton video ini sampai selesai, jangan dipercepat supaya kalian mengetahui seluruh selat belut gitu dari UMPTKIN. Sorry kalau salah kata ya. Yang pertama, batas pendaftaran UMPTKIN kapan Kak? Nah jadi ini tuh sebenarnya udah aku buatin video jadwal UMPTKIN, kalian bisa nonton di video aku sebelumnya, tapi aku akan jawab. Batas pendaftarannya itu sampai 30 April tahun 2021. Itu batas pendaftaran dan batas pembayaran. Jadi misalnya teman-teman tanggal 10 mendaftar UMPTKIN, kalau kalian mau bayarnya tanggal 20 nggak apa-apa, asalkan tidak melebihi dari tanggal 30 April. Jadi ini juga banyak dipertanyakan ya. Misalnya pertanyaan kalian seperti ini, Kak hari ini aku mau daftar tapi belum bisa bayar, apakah nggak apa-apa aku bayarnya besok atau lusa atau kapan-kapan gitu loh. Jawabannya bisa, asalkan tidak melewati dari tanggal 30 April. Oke, jadi di sini jelas ya. Jadi jangan ada yang bertanya lagi, Kak kapan sih penutupan UMPTKIN? Apakah boleh dibayar kapan-kapan? Apakah boleh dibayar besok? Jadi jawabannya sudah jelas di video ini. Makanya kalian nonton video-video aku guys, supaya jelas. Selanjutnya, Kak kapan live lagi? Nah jadi ini pasti udah ikutin Instagram aku Leni Agustin 10, nungguin aku live lagi. Karena kalau aku live itu aku jawab semua pertanyaan kalian. Maka dari itu follow Instagram aku Leni Agustin 10, karena kalau aku live kalian puas banget bertanya di sana, aku langsung jawab. Jadi kapan aku live lagi? Biasanya aku live di malam-malam yang kosong gitu loh. Maksudnya kayak malam Minggu, malam Sabtu, libur gitu loh, weekend. Tapi setiap aku mau live, aku tuh selalu kabarin kalian di Instastory. Selanjutnya, apa materi UMPTKIN sama SBMPTN itu masih sejalur Kak? Karena kan aku di tahun 2019 ikut UMPTKIN, aku juga ikut SBMPTN. Jadi menurut aku pribadi, soalnya itu sama, dia membahas tentang sama kok materinya, kayak logaritma masuk, tumbuh-tumbuhan masuk, peredaran darah masuk sih sebenarnya sama, tapi hanya saja berbeda dari tingkat kesulitan. Dan menurut aku pribadi itu lebih mudah UMPTKIN. Menurut aku pribadi ya, mungkin karena aku belajarnya yang mungkin lebih serius di UMPTKIN atau gimana, tapi menurut aku UMPTKIN lebih mudah sih. Kemudian Kak, kalau UMPTKIN 1 univ 3 prodi yang berbeda bisa nggak? Itu udah banyak dipertanyakan ya. Setahu aku sih
kalau satu kampus itu maksimal 2 jurusan. Tapi kalau misalnya teman-teman pada saat memilih kampus dan prodi itu bisa satu kampus 3 prodi, ya udah kalian pilih aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya boleh, kalian masih bisa milih kampus itu. Karena sih di tahun 2019 aku tuh gini guys, di pilihan pertama aku pilih kampus A jurusan matematika, pilihan kedua aku pilih kampus A lagi jurusan pendidikan bahasa Inggris, kemudian di pilihan ketiga aku mau pilih kampus A lagi tapi itu sudah tidak ada pilihannya. Jadi di saat aku UMPTKIN tahun 2019 itu satu kampus maksimal 2 jurusan. Tapi semisalnya di tahun 2021 kalian bisa memilih satu kampus kemudian 3 jurusan, ya pilih aja, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa kalau memang bisa ya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada sistem diskualifikasi cuma karena itu, karena memang di pilihannya bisa ya, jadi nggak apa-apa. Kemudian biaya pendaftaran berapa ya kak? Biayanya itu 200.000 untuk UMPTKIN. Terus materi yang diujikan untuk sosum apa aja? Nah, jadi pertanyaan yang materi itu tidak aku akan jawab di sini karena udah aku buatin videonya, judulnya tuh materi yang diujikan pada saat UMPTKIN. Kalian nonton aja videoku yang udah aku buat. Oke. Kemudian kak, dibutuhkan nggak surat keterangan lulus? Ya, dibutuhkan bagi angkatan tahun 2021, kan belum keluar ijazah kalian. Kalau kalian angkatan tahun 2021 itu kalian butuh surat keterangan lulus karena pada saat pendaftaran di formulir itu ada meminta nomor SKL. Tapi buat tahun lulusan tahun 2019 atau tahun 2020 itu meminta nomor ijazah. Oke, selanjutnya please banget kak sering-sering upload prediksi UMPTKIN. Aku suka penjelasan kakak plus trik-trik cepatnya. Nah iya guys, aku tuh sering banget upload video tentang soal-soal UMPTKIN dan berikan kalian trik-trik cepatnya supaya kalau kalian mengerjakan soal UMPTKIN itu nggak terlalu lama. Jadi aku kasih triknya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, sekarang itu udah sampai part 6 kayaknya deh. Jadi buat teman-teman yang belum nonton soal-soal UMPTKIN serta trik-trik yang aku berikan, kalian nonton ya mulai dari part 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya semuanya video-video aku tentang UMPTKIN wajib banget kalian nonton kalau kalian memang pejuang sejati UMPTKIN. Kemudian apalagi ya? Oke, jadi di sini saya akan jawab lagi selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu yang udah lolos SNMPTN bisa ikut UMPTKIN nggak kak? Ya bisa dong, jawabannya bisa ya, karena UMPTKIN dan SNMPTN itu adalah jalur yang berbeda. Jadi kalian bisa daftar, tapi kalau misalnya kalian tidak ingin mengambil SNMPTN, saya sarankan kalian memasukkan surat pengunduran diri untuk kampusnya ya, supaya sekolah kalian tidak menanggung resiko yang terlalu berat. Jadi kalian masukkan surat pengunduran diri kalau kalian memang ingin meninggalkan SNMPTN kemudian daftar lagi di UMPTKIN. Tapi kalau misalnya kalian lolos SNMPTN mau daftar UMPTKIN itu bisa. Oke. Selanjutnya UMPTKIN itu apakah harus UTBK dulu? Enggak guys, UMPTKIN dan UTBK itu beda jalurnya. Jadi kalau kalian mau ikut UMPTKIN nggak apa-apa nggak ikut SBMPTN, karena kalau mau UMPTKIN itu kan ada tes tersendirinya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian nggak punya nilai UTBK, karena UMPTKIN dan UTBK itu berbeda. Selanjutnya, apakah UMPTKIN itu soalnya mirip-mirip dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya jelas banget guys, karena aku kan pejuang UMPTKIN tahun 2019. Nah jadi aku pelajari yang tahun 2018 dan tahun 2017, dan ternyata tuh soalnya mirip-mirip banget, nggak beda jauh. Pokoknya sama. Mungkin bisa dikatakan kalau matematika angkanya aja yang beda, kalau soalnya tuh sama guys. Kemudian di tahun 2020 aku juga lihat soalnya sama aja kok. Jadi bisa saja di tahun 2021 soalnya juga sama. Maka dari itu kalian bisa order ebook sama aku. Isinya tuh soal-soal UMPTKIN di tahun 2020, di tahun 2019, 18 itu kalau kalian order ebook isinya tuh ratusan soal, ratusan nomor serta pembahasannya jadi lengkap banget. Ada IPA, IPS, bahasa Inggris, Indonesia, Arab, kemudian keagamaan, fikih, SKI, dan pokoknya banyak banget di sana. Kalian bisa order ebook sama aku. Harganya juga sangat terjangkau. Jadi kalau kalian mau hubungi WA 0882 4785 4631.
Kok jadi promosi sih. Pokoknya aku sarankan banget deh kalian order ebook itu, karena sekarang itu udah ratusan orang yang order. Kalian pasti tahu kalau kalian ikuti Instagram aku atau Instagram info.umptkin. Selanjutnya bahas strategi mengerjakan soal dong kak. Ya, ini udah aku buat videonya guys, tapi belum aku posting sih. Aku bikin video bagaimana sih cara mengerjakan soal UMPTKIN. Jadi udah aku kasih triknya. Kalian tinggal tunggu aja kapan aku posting, karena aku tuh posting video atau upload video di YouTube itu sesuai waktu yang tepat gitu loh. Dan menurut aku kalau sekarang itu belum waktu yang tepat, karena kan masih jauh usianya. Jadi kalian tinggal subscribe aja channel ini supaya kalian bisa tahu tips-tipsnya. Kemudian apalagi ya, ini pertanyaannya guys sama-sama aja udah aku jawab gitu loh. Kalau prodi favorit SPAN PTKIN tahun ini ada nggak kak? Prodi favorit kayaknya nggak ada sih guys, karena menurut aku prodi itu sama aja, tergantung dari kampusnya. Kan setiap kampus biasanya ada prodi favorit yang paling tinggi, di kampus B beda prodi favoritnya, di kampus C beda. Jadi menurut aku beda-beda favorit, beda-beda jurusan favorit di setiap kampus. Jadi aku nggak bisa jawab prodi favorit apa sih di UMPTKIN atau di SPAN PTKIN, karena di setiap kampus itu beda. Selanjutnya, kak, apa benar penilaian UMPTKIN kalau salah -1? Tidak benar, karena di UMPTKIN itu sistem penilaiannya yang tahu hanya panitia. Berbeda dengan SBMPTN. Kalau setahu aku sih di tahun 2019 kalau benar dapat 4, salah -1, nggak dijawab 0. Tapi ini SBMPTN. Oke, dengar ya. Kalau UMPTKIN itu saya tidak pernah mendengar yang namanya kalau salah -1. 2 tahun aku udah urus UMPTKIN itu aku nggak pernah dengar, karena yang tahu itu hanyalah panitianya. Jadi nggak ada yang tahu, apalagi nilai-nilai UMPTKIN itu yang tahu cuma panitianya aja. Kemudian kakak, untuk tesnya apa masih online? Ya, sampai saat ini masih online, tapi kalau misalnya ada perubahan sistem aku akan berikan informasi kepada kalian. Oke guys, sepertinya semua pertanyaan udah aku jawab. Nggak semua sih, tapi ini tuh pertanyaannya banyak yang sama gitu loh, cuma kayak sistemnya gimana, waktunya, jadwalnya, pembayarannya, tapi udah aku jawab semua kok. Dan apalagi cara memasukkan nilai rapor udah aku buat video tersendirinya, kalian tinggal cek aja cara mengisi nilai rapor di formulir UMPTKIN. Jadi udah dulu ya guys, segitu videonya. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan silahkan kalian komentar di bawah, oke? Yap, segitu dulu guys video kali ini. Ini sudah Q&A part 2. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, kalian nonton di sana, karena di sana juga ada puluhan pertanyaan yang udah aku jawab. Di video ini juga banyak banget yang udah aku jawab. Jadi kalian keterlaluan kalau kalian bertanya lagi tentang tentang yang sudah aku jawab gitu loh. Misalnya kalian bertanya lagi tentang biaya pendaftaran berapa, kalian bertanya lagi penutupan UMPTKIN kapan. Kalian keterlaluan banget guys, karena aku udah jawab berkali-kali tentang pertanyaan itu. Makanya kalau kalian nonton jangan di skip ya. Oke deh, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian mengetahui informasi tentang UMPTKIN. Jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Rani Agustin 10. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.